Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Karena Engkau hadir di tempat ini, kami yakin dan percaya bahwa sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan yang tiada terukur, panjang, lebar, dan dalamnya. Itulah Engkau yang sangat mengasihi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara berikan salam sebelah kiri kanan kita sambil kita katakan, Tuhan Yesus baik dalam hidupmu, Tuhan Yesus baik dalam hidupku, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Kita naikkan pujian bahwa anggur baru Tuhan curahkan buat kita pada hari ini. Dia yang memberikan sukacita yang penuh dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan hanya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tinggal. Sebab belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita mau katakan bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat. Kami percaya Tuhan bahwa urapan-Mu yang ajaib dan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini, hari inilah harinya, saat pembebasan telah tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama kita buangkan tangan kita. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita.
kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Biar kiranya kuasa hadirat Roh Kudus selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sungguh besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan menenangkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Sama-sama biar kita imani bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Waktumu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama kita nyanyikan dengan iman kita. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa dengan kasih Kristus kita sama-sama bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, pas waktu pada hambanya.
Tuhan. Ajar kami mengerti akan waktu-Mu. Ajar kami mengerti akan rencana-Mu. Ajar kami mengerti akan hati-Mu. Dan hari ini kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang mencari Engkau, kami bertemu dengan Engkau. Karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang sama, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, dan Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami datang dengan ucapan syukur, walaupun Engkau tidak menjanjikan hidup yang selalu bagaikan langit yang cerah. Ada banyak awan, ada banyak petir, ada banyak musibah, ada banyak bencana, tapi Engkau menjanjikan pertolongan. Engkau adalah Allah yang setia. Dan kalau hari ini kami masih ada, ini suatu bukti bahwa Engkau menjagai kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kami tempat berlindung yang baik. Masih ada anak saudara, masih ada rezeki yang Engkau berikan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu terus bersama dengan kami. Inilah ucapan syukur karena kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami semata-mata, tetapi Engkau yang beranugerah. Kasih karunia-Mu menyertai kami. Oleh sebab itu teruslah Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, supaya hidup yang Kau berikan ini dapat kami gunakan sebaik-baiknya bagi kemuliaan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau masih punya banyak rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah firman kebenaran, Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah secara pribadi, lepas pribadi. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau kenal kami? Engkau tahu keberadaan kami. Sekalipun kami datang mungkin dengan berbagai permasalahan kehidupan ini, sekalipun mungkin permasalahan itu begitu sukar, begitu berat, seakan tidak mungkin bagi kami, tapi kami percaya Tuhan, bagi-Mu sangat-sangat mungkin. Karena Engkau adalah Allah, Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Dan inilah harinya, hari Sabat, di mana hari kami bertemu dengan Engkau. Saat Engkau menjamah, saat Engkau memberkati, saat Engkau menyembuhkan, saat Engkau memulihkan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya kita bersuka cita, senang rasanya kita masih tetap dalam seiman. Walaupun selalu saya katakan dari tempat ini bahwa Allah tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, keadaan yang selalu nyaman, yang tentram. Sebab mungkin saja bisa terjadi badai, ada petir, ada awan. Di laut pun ada gelombang yang tiba-tiba menerjang. Tapi dengan semuanya itu bersyukurlah, karena Allah adalah Allah yang setia. Dia akan terus menjaga kita, akan terus melindungi kita. Dan buktinya hari ini, kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, bagaimanapun keberadaan kita, ini suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masih hidup, itu suatu bukti bahwa Tuhan masih punya banyak rencana dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah hari ini kita juga akan kembali, kita mau mendengar firman yang itu adalah suara Allah sendiri. Saya percaya firman yang hidup itu yang akan berbicara kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan yang paling tahu keberadaan kita, Dia yang paling mengerti siapa kita. Dan itu sebabnya kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan, Dia yang membuat kita jadi nyaman. Karena Dia yang peduli, Dia yang care, Dia yang menjagai dan melindungi. Bapak Ibu, kita akan baca satu nas demikian dalam firman Tuhan.
Lukas pasal 8 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu, saudara-saudara, ini adalah satu kisah yang kita sudah tahu. Yesus dan murid-muridnya ada di perahu dan tiba-tiba seperti saya katakan tadi ya, bahwa langit tidak selalu cerah, semua nyaman, laut pun demikian, dan sekonyong-konyong angin topan dan badai mengamuk seolah-olah seperti itu. Dan diceritakan perahu mereka hampir tenggelam. Perlu kita catat di sini bahwa mereka itu bukannya seorang yang baru belajar menjadi nelayan. Mereka adalah nelayan-nelayan ulung yang seharusnya mereka itu bisa mengatasinya. Tapi apa mau dikata, rupanya badainya ini enggak kompromi dan yang sangat-sangat luar biasa sepertinya, sehingga mereka kewalahan. Bahkan dikatakan di dalam nas yang lain hampir tenggelam. Hampir tenggelam itu artinya bukan tenggelam, belum, tapi hampir, ya, hampir tenggelam. Dan mereka mulai takut. Lalu Yesus yang ada di perahu itu, yang menurut kisah ini sedang tidur, lalu dibangunkan, dan seperti tadi Yesus menghardik, dan Yesus berkata, "Di manakah kepercayaanmu?" Lalu mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah orang ini sehingga angin dan badai pun takluk kepadanya?" Bapak Ibu saudara-saudara, itu kisahnya ya. Kita sudah review seperti itu kira-kira untuk menghangatkan kembali ingatanmu. Yesus ada di dalam perahu itu kita tahu, tetapi tetap saja badai ada, kehidupan itu ada. Tetapi hari ini kita sedang membahas suatu pernyataan Yesus yang berkata, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu?" Percaya, beriman itu penting. Dan ketika dikatakan di manakah kepercayaanmu atau di manakah imanmu, artinya mereka itu punya iman, mereka percaya. Sebab kalau mereka tidak beriman, tidak percaya, tentu perkataan Yesus itu tidak berkata di manakah imanmu, tentu lain. Jadi di manakah imanmu artinya kau punya, tapi di mana? Seperti itu ya. Kau punya tapi kau taruh di mana gitu. Nah, jadi di manakah imanmu? Sehingga badai, topan, gelombang begitu menguasai sampai engkau menjadi takut gitu. Jadi engkau dikuasai oleh badai dan gelombang ini, seperti itu kira-kira. Nah, inilah yang kita akan renungkan gitu ya, ketika Yesus bertanya, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu?" Bapak Ibu saudara-saudara, hidup itu memang banyak proses, banyak ujian, dan juga iman itu harus diuji. Jangan-jangan itu iman sudah tidak ada gitu waktu ditanya, atau iman itu ternyata tidak bertumbuh kah, tidak berkembang, atau kalau kita misalkan seperti itu ya, seharusnya itu terus bertumbuh sejalan dengan kehidupan kita, sejalan dengan pengenalan kita, pergaulan kita, bergaul akrab dengan Tuhan itu akan terus bertumbuh melalui pengalaman-pengalaman, melalui mujizat, melalui banyak yang dikerjakan, itu membuat iman menjadi semakin kuat dan semakin bertumbuh. Nah, jadi ketika ditanyakan di manakah imanmu, itu seakan-akan diuji, dan ujian ini baru terasa ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada hal yang menyangkut tentang kehidupan, bahkan yang membuat menjadi timbul keraguan-raguan. Itu semua adalah ujian hidup, ujian terhadap iman. Dan
Kalau Yesus juga bertanya kepada kita, di manakah imanmu? Kalau mungkin saat ini kita sedang banyak mengalami masalah, banyak mengalami ujian, banyak mengalami proses-proses kehidupan, atau memulai sesuatu menghadapi badai yang besar, itu seakan-akan juga ditanyakan kepada kita, di manakah imanmu? Bapak, Ibu, Saudara, jadilah kuat ya ketika Yesus bertanya, di manakah imanmu? Ini aku tetap tegar, aku tetap berdiri, karena Engkau yang memberikan aku kekuatan. Begitu bukan? Ya, berharap begitu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau semuanya lancar, kalau semuanya baik, semuanya nyaman, tentram, itu seakan-akan nggak terasa gitu ya. Tetapi ketika menghadapi badai-badai yang besar, ketika menghadapi cemooh, difitnah, disakiti, ditinggalkan, apalagi coba dirugikan gitu ya, apalagi nah yang kayak begitu-begitu itu terasa iman itu diuji. Masihkah kita tetap berdiri? Satu nas berkata, Yesus bilang, kalau aku kembali, masihkah aku dapati iman di muka bumi ini? Bukan masihkah aku dapati berkat-berkat, masih dapatkah aku, tapi iman ditanyakan kepada kita semua. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dengan iman itu kita bisa melakukan, karena firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Jadi itulah kehidupan percaya orang Kristen, yaitu kehidupan beriman. Kita baca dulu satu contoh di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-20, demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak, Ibu, Saudara, ini dasarnya. Mengapa kita tetap beriman? Mengapa kita tetap percaya? Dasarnya adalah janji Allah. Yang kita baca di dalam Roma ini, Rasul Paulus mau ingatkan kembali bagaimana Abraham menjadi tetap percaya, bahkan semakin kuat dia percaya. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu berkuasa. Tidak ada yang sukar bagi Allah untuk menolongmu. Tidak ada yang sukar bagi Allah untuk membuka jalan di mana tidak ada jalan. Tidak sukar bagi Allah untuk menyembuhkanmu. Bahkan yang mati 4 hari pun dibangkitkan kembali. Enggak sukar, karena Allah itu sangat berkuasa. Dan satu lagi yang perlu kita ingat adalah Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Jadi dasar kita berharap seperti Abraham menjadi tetap kuat, menjadi tetap percaya, yaitu tentang janji Allah. Allah yang berjanji. Kalau Allah berjanji, aku akan memberkati engkau, dia berkati. Kalau Allah bilang, aku mengangkat engkau, kalau Allah yang angkat, enggak ada yang bisa nurunin. Kalau bilang, aku akan menyembuhkan, aku lakukan. Janji itu adalah merupakan dasar membuat kita menjadi kuat. Contohnya Abraham ini, bahkan semakin lama dia semakin kuat terhadap janji Allah, walaupun mungkin menunggunya itu seakan-akan bertanya-tanya begitu ya, sampai kapan Tuhan? Tapi kita harus yakin terhadap janji Allah. Jadi ada dasarnya yaitu janji Allah, dan Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Dan kita lihat bagaimana pada akhirnya Abraham, pada akhirnya dia menerima apa yang Allah janjikan kepada dia. Bapak, Ibu, Saudara, ketika engkau mengalami kesulitan, ketika hatimu terasa pahit, ketika engkau merasa putus asa, ketika engkau mengalami kesukaran, lalu engkau berdoa, bukan? Engkau mulai percaya, karena firman berkata demikian, Allah yang berjanji. Nah, engkau yang paling tahu di dalam hatimu, apa yang Allah janjikan dalam hidupmu, apa yang Allah sampaikan ketika engkau berdoa. Pegang terus itu, perkuat itu,
dan seperti Abraham berpegang pada janji Allah. Janji Allah itu adalah firman Allah yang sampaikan di dalam firman-Nya. Waktu firman itu berbicara, itu akan tembus memberikan engkau kekuatan, dan itu adalah janji Allah, dan kita berpegang pada atas janji Allah itu. Kita lanjutkan? Oke. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Waktu Allah berkenan, Allah tolong. Waktu Allah berkenan, Dia selamatkan, Dia buka jalan. Dan kata Allah, sesungguhnya waktu perkenanan itu adalah hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, janji Allah yang dipegang oleh Abraham dan janji Allah yang Allah sampaikan kepada kita adalah janji Allah pada hari ini, yaitu hari perkenanan, di mana Dia akan melakukan pertolongan kepada kita yang percaya, kita yang berpegang pada janji Allah, kita yang tetap beriman. Jadi janji Allah, janji hari ini. Kalau tadi janji Allah pada Abraham yaitu secara umum, secara universal, artinya tunggu. Tetapi di dalam 2 Korintus dikatakan hari perkenanan itu hari ini. Janji Allah yang kita pegang, yang pertama adalah janji Allah pada hari ini. Dia akan melakukan pertolongan, Dia akan membuka jalan, Dia akan menyembuhkan, Dia akan melakukan sesuatu, sebab hari perkenanan itu adalah hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bisakah kau merasakan bahwa Allah memang enggak pernah menunda-nunda waktu? Jadi janji Allah yang kita pegang, janji Allah hari ini, apa yang Dia lakukan kepada kita, itu adalah yang terbaik bagi kita. Kita akan lihat kembali dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, yang ke-33, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi janji Allah yang kita pegang adalah janji Allah untuk hari ini, tetapi janji Allah itu bukan cuma untuk hari ini saja. Dikatakan janji Allah itu juga janji Allah untuk hari esok. Karena dikatakan jangan kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok itu ada kesusahannya sendiri. Kalau Allah yang bilang jangan khawatir, artinya terhadap besok pun Dia akan tetap bersama dengan kita, karena Dia adalah Allah yang setia. Jadi kita bisa lihat bagaimana Allah melakukan sesuatu bagi kita. Dia enggak sepotong-sepotong. Dia lakukan betul-betul seperti apa yang difirmankannya. Dan kita berpegang atas janji Allah. Janji Allah pada hari ini dan juga janji Allah untuk besok. Karena Allah itu Dia akan terus bersama dengan kita. Jadilah orang yang dikasihi. Jadilah orang yang Allah itu berkenan. Seperti Daud, ya, Allah berkata, aku menemui seorang anak Isai yang kepadanya aku berkenan. Apa artinya berkenan? Berkenan itu orang yang dikasihi. Berkenan itu orang aleman, tahu alemannya? Kesayangan. Dan berkenan itu kalau ada apa-apa pasti dia duluan. Itu artinya berkenan. Dan berkenan itu adalah yang hatinya berpaut kepada Allah. Berkenan itu adalah orang yang juga mengasihi dan melakukan setiap perintah-perintah Allah, dan Allah itu berkenan sama dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lanjutkan kembali. Kita baca berikutnya dalam Ibrani. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini
dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, yang terakhir sangat membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi bersukacita, karena Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi, Allah yang terhadap janjinya yang kita pegang, Allah yang setia, Dia yang berjanji untuk hari ini, Dia yang berjanji untuk hari esok, dan juga untuk selama-lamanya. Dia Allah yang setia. Jadi betul-betul kita bersyukur, betul-betul kita bersukacita karena kita memiliki Allah. Sebetulnya bukan engkau yang memanggil aku yang memanggil engkau, kata Yesus. Jadi kita dipilih. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara ada di dalam kasih karunia sampai hari ini, mendapat anugerah, mendapat pertolongan, pemeliharaan, masih ada tempat tinggal yang baik, masih ada keluarga, sanak saudara yang mengasihi, masih ada rezeki untuk dimakan, masih bernafas, masih hidup, itu semua anugerah. Karena Tuhan pilih kita. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan pisahkan kita untuk kita diberkati, untuk kita sukacita, sehingga akhirnya dunia melihat bahwa Kristus dalam kita adalah Allah yang hidup, Allah yang menolong dan selalu memelihara kita. Dan kita hidup seperti Abraham, berdasarkan janji Allah, berdasarkan firman yang Dia berikan. Janji pada hari ini, hari perkenanan, janji pada hari esok dikatakan kita nggak usah khawatir. Bahkan dikatakan Yesus Kristus itu tetap sama, kasihnya sama, anugerahnya sama, kuasanya sama, hari ini sampai selama-lamanya. Tetaplah kuat, tetaplah semangat. Maaf, jangan cengeng bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, kalau itu terasa berat, kalau itu saat ini terasa sukar, sesungguhnya itu adalah suatu proses kehidupan. Tetaplah kuat dan kau akan keluar menjadi lebih murni bagaikan emas yang dibakar. Jadilah engkau menjadi berkenan, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oke? Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memperdengarkan suaramu, menandakan Engkau masih mengasihi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Dan seperti Abraham, kami akan terus berdiri atas janjimu, atas firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah memelihara kami dalam tahun-tahun yang kami lewati, begitu banyak kesukaran, begitu banyak persoalan, dan Kau berikan kami kemenangan sampai hari ini. Dan hari ini kami diberkati, karena hari ini adalah hari perkenanan itu. Dan juga besok, bahkan selama-lamanya Engkau bersama dengan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Jadikan kami kuat saat Engkau memberkati. Biar kiranya segala berkat, segala damai sukacita yang Kau berikan kepada kami juga bisa memberkati banyak orang. Dan hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Umat-Mu yang berniaga, mereka yang berusaha, mereka yang berdagang, Engkau berkati Tuhan. Apa yang dipegangnya Engkau jadikan berhasil dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan mereka, berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu ketika Engkau bekerja. Kami berdoa untuk anak-anak kami, ya, mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Berikan hikmat dan akal budi. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan. Jagai ketika mereka dalam perjalanan. Jagai dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Berdoa untuk mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun. Berkati anak-anaknya,
Berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Cukupi dengan caramu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan, karena kami berkesempatan untuk bersekutu bersama dengan Engkau, dan bersama dengan keluarga, dan bersama dengan saudara-saudara kami seiman dalam ibadah dalam media ini Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian di dalamnya, baik tim IT, pemuji, singer, song leader, para pemain musik, dan kami semua Tuhan yang ada di dalamnya diberkati oleh Engkau. Kami percaya hari ini adalah hari perkenanan itu, dan Engkau memberkati kami. Kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini saat kami bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu.